Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka berikanlah peringatan. Fadzakir. Bagaimana caranya memperingatkan? Ya, disampaikan dengan apa? Bi ayatillah. Bi ayatillahi wa syariatihi, ya kan? Ya, kita peringatkan mereka dengan ayat-ayat, bukti-bukti, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala dan dengan syariatnya. Itu fadzakir. Tentu itu yang dimaksudkan. Jadi mengingatkan itu. Kalau minum salah semuanya, kalau haus minum, tapi diingatkan minum dengan tangan kanan, membaca bismillah, gitu kan? Nah, itu diingatkan. Ingatkan manusia kan itu. Loh, kenapa minum baca bismillah? Kenapa baca bismillah? Kan itu kan udah dibayar es tehnya 3.000. Kok baca bismillah kenapa? Kan udah bayar 3.000 sama ibu ya yang jualan. Udah dibayar. Kok enggak bebas, terserah kamu kok baca bismillah kenapa? Lah ya kan 3.000 itu kan upahnya ibu memasak, enggak bayar airnya. Ya kan Giri, ya kan? Ya kan enggak bayar airnya kamu. Masa ibu juga enggak bayar air, itu kan upahnya beliau masak dan nanti menyiapkan gelas dan mencuci gelasnya kan, nanti gitu ya. Ya beli gas juga itu, ya kan? Itu yang dibayar kan itu. Baca bismillah, ya kan? Baca bismillah tetap itu. Ingatkan dengan bi ayatillahi wa syar'ihi. Ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Terus lalu apa? Allah menerangkan manusia terbagi berapa? 2. Ya. Yang kedua, yang pertama sayadzakkaru may yakhsha, yang kedua wa yatajannabuhal asqa. Itu orang mauqifunas, manusia terbagi 2. Yang pertama sayadzakkaru akan mengambil manfaat, akan mengambil pelajaran. Jadi dia dengan itu peringatan, pertama dia apa? Mendengar dan paham. Terus sayadzakkaru, setelah paham dia mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Dia akan menjalankan, menerapkan. Siapa? May yakhsha. May yakhsha di sini apa? Orang yang yakhsha maf'ulnya mana? Dibuang. Siapa yang maksudnya? Allah. Ya, maksudnya siapa?
Allah. Yakhshallaha, orang yang khasyah, orang yang takut kepada Allah, yang yakhafullaha ta'ala. Nah gitu. Ikhwah. Di sini Al-Quran, peringatan itu memang semuanya orang bisa paham. Semua orang bisa mengerti. Semua orang bisa mempelajari. Tetapi yang bisa yadzakkar, yang bisa mendapatkan manfaat, yang bisa mengambil manfaat, yang bisa mendapatkan pengajarannya untuk dia terapkan, siapa? Mayakhsha. Orang yang punya sifat khasyah. Yakhshallaha, yakhafullaha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khasyah itu orang yang tahu, ya, ngerti, tahu kalau dia Ta'ala bakal memberikan balasan, kan gitu. Sehingga dia pun juga dengan itu peringatan, dia yang perintah dia kerjakan, yang larangan dia tinggalkan. Itu orang yang siapa ya? Yakhsha. Wa yatajanna, itu apa? Yakhsha, yakhaf, ya kan? Yakhafullaha. Wa yatajannabuhal asqa. Wa yatajannabuhal asqa. Adapun orang yang enggak bisa mengambil manfaat, orang yang tidak yakhshallaha, orang yang tidak takut kepada Allah, yatajannabuha, dia menjauhinya. Siapa dia? Siapa dia? Al-asqa, orang yang paling sengsara. Jadi orang yang tidak mayakhsha dinamakan al-asqa, dan sifatnya adalah yatajannabuha, ya kan? Menjauhinya. Nah, ini juga kita yang harus paham dari situ. Jadi terhadap peringatan Al-Qur'an itu ya, kalau orang yang mayakhsha dia mempelajari, memahami, mengamalkan. Kalau orang yang enggak takut malah enak-enak aja, menjauhi, tapi dia apa? Dia dinamakan oleh Allah Al-Asqa, ya kan? Dinamakan oleh Allah apa? Al-Asqa, orang yang sengsara, paling sengsara. Tapi tentu versinya Allah tuh ya. Kalau versi dia sendiri ya, nek aku penak ngene iki, oleh ngono gitu. Nek dianya lah itu kan, nek aku pilih ngene iki gitu. Ya senengnya belum mendapatkan petunjuk kan gitu. Belum mendapatkan begitu. Dia memandang ya saya kayak gini, tapi itu versinya dia Ta'ala, itulah dinamai Al-Asqa. Nah itu. Dan itu kita harus percaya dengan penamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Makanya kalau siang-siang orang yang muslim, orang yang mukmin, ya lumayan panas juga. Dia kemana Pak Eko? Kalau dengar adzan zuhur, ke masjid, sholat jamaah dengan senang, dengan bahagia, apa dengan gelisah? Dengan senang. Kalau yang enggak ke masjid, yang enggak sholat, dia di mana? Dia di teras. Ngapain di teras? Ngisis, jadi ini panas. Padahal dia di teras, beratapkan genteng. Dia bilang panas. Nyawang sekarang mau berangkat ke masjid, itu orang apa enggak punya perasaan yang saya di sini aja
panas kok dia ke masjid itu loh kan gitu kan itu. Nah. Makanya dia tuh al-asqa nggak ngerti gitu loh itu kan gitu. Itu sengsara tapi nggak ngerti kan itu. Sekarang enak-enak aja kan itu. Bahagia, senang ke masjid kan itu. Bahkan ya walaupun terasa panas terhibur karena semakin ada ujian semakin banyak pahala. Ya kan? Demikian, semakin ada ujian semakin banyak pahala pun juga itu nggak mengurangi. Jadi itu ujian, itu udara nggak mengurangi tekadnya, kan gitu. Jadi yang bahagia siapa? Mayakhsha, ya kan? Mayakhsha. Siapa yang celaka? Man yatajannabuha, ya kan? Man yatajannabuha, orang yang menjauhinya, itu yang al-asqa kan gitu kan. Sebenarnya begitu. Cuman ya namanya orang nggak ngerti kalau salah ya nggak merasa salah kan gitu kan, dia nggak ngerti kalau dia itu salah, maka nggak merasa salah kan gitu. Ya, jadi lanjut ya. Wa yatajannabuhal asqa alladzi yasla apa yusolli? Kalau yusolli kan sholat, kalau yasla masuk. Nah. Kalau yusolli sholat, kalau yasla masuk. Bentuknya tulisan mirip, ya kan? Mirip ya gitu. Jadi ikhwah, alladzi yaslan naral kubra. Dia orang yang masuk ke yasla, masuk an-narul kubra, masuk kepada api yang besar. Api yang besar hingga nyalanya menembus hati kan? Sampai menembus hati ya kan? Tidak hanya apa? Tidak hanya kulit kan itu. Hanya kulit. Tidak hanya kulit tapi sampai menembus hati ya kan. Ya, khatibullah bahagia rahimani wa rahimakumullah, sampai ke hati. Itu sangat panas, namanya an-narul kubro. Jadi api yang sangat besar yang sampai membakar, menembus ke hati. Coba hatinya sampai kena loh, masya Allah ya kan. Besarnya api ya kan. Besarnya api. Ya selesai. Di sana dia dalam keadaan apa? Summa yamutu fiha wala yahya. Di dalam api yang besar itu dia apa? La yamutu fiha. Dia tidak mati. Yang dengan mati itu, ya dengan mati itu ya dengan mati itu dia bisa longgar, bisa istirahat, bisa lapang, kan gitu. Tapi nggak mati. Nah gitu. Namun juga tidak merasakan nikmatnya hidup. Wala yahya, tidak merasakan nikmatnya hidup. Nah gitu. Ya dia itu enggak merasakan nikmatnya hidup kan gitu. Jadi tidak hidup bermana
tidak merasakan kenikmatan hidup. Kita yuk. Sampean di dunia ini hidup belum? Hidup enggak? Enggak. Dunia itu enggak hidup loh, yuk. Enggak rasa hidup itu. Enggak rasa, tetap enggak rasa. Makanya kau jangan terperdaya oleh dengan dunia. Dunia itu belum hidup. Jangan sampai kau terperdaya oleh dunia. Jangan sampai isaru dunia. Dunia itu belum hidup, belum kenikmatan yang sesungguhnya. Nah iya kan belum hidup itu, enggak merasakan kenikmatan hidup juga di dunia ini. Maka jangan sampai isa dunia akhirah. Namanya sebagaimana yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam waktu menghibur para sahabatnya waktu Madinah mau diserang oleh sekutu, oleh Ahzab. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Menggali parit dan dikejar segera selesai agar musuh tidak bisa masuk Madinah. Apa yang Nabi sabdakan kepada mereka? La aisha illa aisul akhirah, la hayata illa hayatul akhirah. Tuh dunia kuwi dunia itu kon gali parit sampai payah letih lelah. Memang belum hidup di dunia ini. Dia jangan nikmat gitu loh di dunia itu gitu ya kan? Jangan nikmat dunia itu belum nikmat, jangan nikmat nanti mah kamu keliru. Ayo gali parit. Ya kan gitu, pasang benteng kan gitu. Itu di dunia memang begitu. Kita harus bekerja hingga letih lelah kan gitu. Makanya belum hidup dunia ini gitu ya kan. Juga demikian. Nah, orang rasa kayak gini memang nggak boleh merasakan. Kita harus berjuang gitu kan, harus berjuang ya kan. Al hayatu jihad ya kan. Ini adalah perjuangan kan gitu. Nggak boleh berfoya-foya. Salah kalau kita foya-foya. Ini belum kehidupan sesungguhnya kan gitu. Kalau berfoya-foya juga tetap akan nggak hidup, tetap kamu akan terkena berbagai penyakit, berbagai masalah, berbagai kekurangan yang ada aja kekurangannya. Ada aja kekurangannya kan itu. Makanya kalau kita tuh terbiasa puasa, terbiasa kita tuh makan sederhana, bermakna yang untuk menjaga kesehatan itu kan, coba bayangkan sampai tua masih nggak ada pantangan. Ada pantangan, nikmat nggak? Nikmat. Ada orang yang suka dunia, masih muda sudah apa aja nggak boleh. Ya nggak? Apa aja nggak boleh juga kasihan loh. Apa aja nggak boleh gitu. Apa aja nggak boleh. Kalau orang yang sudah apa aja nggak apa-apa. Kan itu apa aja nggak apa-apa kan itu. Apa itu masya Allah kan nikmat kan sebetulnya kan. Nikmat sekali kan gitu. Tapi berarti untuk berjuang kan, untuk berjuang. Apa aja nggak apa-apa, tapi untuk berjuang. Kan itu kan, jangan dinikmati untuk foya, untuk leha. Itu di dunia demikian. Nah, sama di neraka nanti apa mereka yang di sana itu la yamutu fiha wala yahya. Dinamakan mati juga enggak. Buktinya tersiksa. Merasakan siksaan. Dinamakan hidup juga tidak, ratau pena. Ya kan? Enggak pernah nikmat kan gitu. Enggak pernah nikmat. Di mana wala ya, tidak pernah nikmat. Sehingga wala ya, bukan buat mereka itu tidak hidup. Mereka itu sebenarnya hidup tapi tidak merasakan sekejap pun kenikmat. Itu mana wala ya gitu. Wala ya. Nah, ikhwah, selesai berarti. Tinggal satu pembahasan lagi. Apa?
asbabun najah wa tahdhiru min isarid dunya al akhirah. Nah, itu. Ini mulai resepnya ini. Resep petunjuk Al-Qur'an Al-A'la menerangkan supaya manusia itu jadi orang yang berhasil. Qad aflaha man tazakka. Siapa yang beruntung? Qad aflaha, sungguh beruntung. Apa aflaha? Dhafira wa faza. Ya kan? Menang dan ya beruntung dan menang. Siapa? Man tazakka. Man tazakka. Apa tazakka? Orang yang tazakka. Orang yang zakat. Ya, orang yang menunaikan zakat. Man tazakka, orang yang menunaikan zakat. Itu gini, ya kan? Menunaikan zakat. Betul nggak man tazakka, menunaikan zakat? Hah? Iya. Orang yang menunaikan zakat. Zakatnya kambing apa zakatnya sapi apa zakatnya emas? Semuanya. Ya kambing, ya emas, ya sapi, ya. Ya. Apalagi mempunyai harta dizakati, kambing zakati, sapi zakati, emas zakati. Apalagi mempunyai jiwa. Kan gitu. Mempunyai jiwa, zakatnya jiwa gitu loh, ya kan? Orang yang menzakati jiwanya, man tazakka, ya kan? Orang yang menzakati jiwanya. Cuma kalau zakati jiwanya bukan kayak kambing, punya 30 keluarin punya 40 keluarin 1, jiwanya ini punya 2, buang 1 ya enggak, jiwanya selalu 1, ya kan? Cuman apa zakatnya jiwa? Al-iman, al-iman wal amalis sholeh. Itu supaya bersih dari minasyirki wal ma'asi. Nah gitu. Jadi asyirki wal ma'asi wal kufri itu adalah apa? Adalah kotoran. Adalah kotoran. Sehingga nanti jiwanya sakit. Nah kalau sakit nggak bisa? Nggak bisa? Kurang mantep, tidak bisa melaksanakan tujuan dirinya diciptakan, gitu loh, lebih mantep itu. Itu tidak bisa melaksanakan tugas dirinya diciptakan karena jiwanya sakit, jiwanya kotor, bisyirki wal kufri wal ma'asi. Akhirnya sakit, nggak bisa menunaikan tujuan manusia diciptakan, maka jadi orang yang gagal. Ya toh? Yang gagal. Berbeda dengan orang yang man tazakka, orang yang menzakati jiwanya dengan iman dan tauhid. Dengan iman dan tauhid sehingga jiwanya bersih, maka kebersihannya membawa kepada jiwa yang sehat. Nah, jiwa yang sehat akhirnya apa? Akhirnya melaksanakan tujuan diciptakan, ya kan? Maka jadi orang yang sukses, menang karena sampai pada tujuan. Ya, kan gitu kan? Ya.
Betul Pak Peniman? Betul lah gitu? Betul kan? Ya. Sampean sukses enggak? Apa aja gagal? Belum. Kenapa belum? Apa yang membuatmu gagal? Sudah nggak merasa kayaknya kalau sukses itu kayaknya. Antum udah sukses kok bisa nggak merasa? Antum udah sukses loh. Kenapa? Karena sudah bertauhid, ya kan? Udah beriman, itu namanya sukses. Itu kan tujuan manusia diciptakan kan untuk itu. Tinggal kita sejauh mana kekuatan iman kita, kekuatan amal soleh kita. Itu nanti juga tingkatan kesuksesan kita. Semakin tinggi iman dan amal solehnya, semakin tinggi kesuksesan. Siapa yang punya iman maka punya nilai sukses, ya kan? Gitu. Jadi jangan sampai salah paham loh. Engko bahas sukses ra ngerti manane sukses. Ya kan? Kan bahaya. Kamu mencari mahat ilmi tapi nggak tahu mahat ilmi. Wis tekan gone malah balik. Kenapa? Karena nggak tahu mana mahat ilmi kan gitu. Akhirnya tekan gone balik karena nggak ngerti. Kalau bakno kan kemut tak tinggal kan itu. Nah makanya ketahui dulu. Itu. Nah, itu pentingnya kita harus tahu makna sukses. Kita tuh ngerti itulah yang kita kejar, yang kita jangan sampai ditinggalkan kan gitu. Udah sampai pada iman, udah sampai pada amal soleh malah ditinggalkan kan gitu. Gagal nggak tahu makna sukses. Jadi ya wah, di siapa yang sukses yang pertama? Man tazakka. Man tatahhara minasyirki wal ma'asi wa tahalla bil amali sholihi. Itu sukses. Jadi yang pertama mandi. Mandi bersuci dari kotoran syirik, kufur, ma'asi. Yang kedua dandan. Tahalla dandan, berhias. Berhias, kalau udah bersuci, mandi kemudian berhias, ya kan? Berhias, apa hiasannya? Nah, amal soleh itu adalah perhiasan yang hakiki, ya kan? Yang hakiki. Banyak orang kalau dia beramal soleh itu adalah orang yang indah. Orang yang indah. Orang kalau beramal itu orang yang indah. Kalau orang itu membersihkan diri dari asyirki wal kufri bil iman wat tauhid, dia adalah orang yang bersih. Ya kan, orang yang bersih, ya kan? Orang yang bersih itu. Dia orang yang bersih. Itu adalah bersih yang sesungguhnya. Bersuci yang kita harus sampai ke sana, mensucikan jiwa. Jangan sampai hanya mensucikan baju, badan, dan rumah. Ya kan? Rumah disapu, dipel, ya toh. Badan mandi. Pakaian dicuci. Azan ramangkat. Itu harus paham, Pak. Kalau badan aja mandi biar bersih, pakaian dicuci biar hilang kotorannya kan gitu. Rumah pun dipel, nah gitu. Nah jiwa ini lebih berharga ketimbang
semua itu ya kan gitu. Jiwa ini berarti semua itu, maka hanya disucikan dari kotoran al-kufri wasyirki ya kan gitu. Iya kan? Gitu. Seperti dalam Al-Qur'an atau surat apa kemarin itu? Surat apa? Wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Itu kan yang menerangkan hal ini kan, zakat itu dengan tauhid dan iman, dan yang dinamakan kotoran adalah asyirku wal kufru. Itu ayatnya. Ya kan? Coba cari biar kamu kan HP-nya kan pinter, smartphone. Bisa mencari harusnya kan, wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Nah gitu. Yang ketemu lapor. Fusilat ayat 7 ya. Fusilat ayat 6 dan 7 ya. 6-nya akhir, wailun lil musyrikin. Ya. Terus 7-nya alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Kan gitu. Ya. Jadi orang musyrikun, orang kafirun dinamakan apa situ? Dinamakan alladzina la yu'tuna zakah. Orang yang enggak menunaikan zakat. Apa itu zakat? Zakatnya jiwa, enggak menunaikan tauhid dinamakan wailun lil musyrikin. Enggak menunaikan iman dinamakan wahum bil akhirati hum kafirun. Itu kan? Nah itu kotoran itu. Kotoran jiwa kan itu. Itu nasnya itu Al-Qur'an ya kan? Al-Qur'an surat Fussilat. Nah itu penyakit yang orang harus tahu, yaitu memang ya harus pakai itu memang harus pakai tidak cukup dengan rongsen. Ya kan? Dan enggak cukup dengan rongsen yang dikasih kontras. Iya toh? Ada toh? Ada juga. Rongsen enggak kelihatan kasih kontras, ya kan? Itu kelihatan kalau batu empedu gitu kelihatan ya kan. Kalau batu ginjal atau ada retak di mana di rongsen, oh ini sakitnya kelihatan kan gitu. Nampak gitu. Tapi ingat juga ada sinar yang lain. Al-Qur'an akan mengerti nanti di rongsen, mengerti penyakit di dalam dada, dalam jiwa yang namanya asyirku wal kufru. Itu juga pakai itu dari Allah itu sinarnya ya kan, dari sana itu dia ngerti, oh ini penyakit gitu, ini yang bikin tidak bisa melaksanakan tujuan dan maksud manusia diciptakan itu kan itu ya itu ya Wah. Nah di sini tazaka minasyirki wal kufri wal ma'asi ya kan gitu. Itu memang kotoran jiwa ya kan. Itu kotoran jiwa itu dalilnya itu kotoran jiwa. Dan itu ini penyakit tidak cukup diraba, enggak cukup dirongsen, tapi dengan sinar Al-Qur'an surat tadi apa? Fussilat ayat 6 dan 7 ya kan gitu. Nah dengan Al-Qur'an nampak kan?
Nampak, oh iya ada penyakitnya, ini yang bikin gagal melaksanakan tugas, ya kan? Tugas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal coba diciptakannya kita oleh Allah itu kan perkara yang besar toh. Kan besar sekali, gimana coba enggak besar? Itu enggak boleh pandang remeh, diciptakannya kita itu perkara yang besar kan gitu. Itu enggak mungkin tanpa tugas. Itu perkara yang besar diciptakannya manusia ini. Nah, itu. Jadi ada tugas orang tua, ada tugas lembaga, ada tugas negara, ada tugas pemerintah, ada tugas Allah Rabbul Alamin. Dan itu yang paling besar yang menciptakan kita nggak boleh gagal sama sekali kan, itu kan nggak boleh gagal. Jadi tugas dari Allah Rabbul Alamin, nah gitu. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai gagal gara-gara apa? Gara-gara kotor jiwanya dengan asyirku wal kufru wal ma'asi, ya kan? Nah, kan gitu. Itu kotoran yang membuat gagal menunaikan tugas. Ya, lanjut. Yang pertama man tazakka. Yang kedua siapa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, ciri orang yang sukses, ciri orang yang berhasil apa jamaah? Dzakara asma rabbih. Dzakara asma rabbih itu cirinya. Dia apa? Bersifat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersifat mengingat Allah, bukan bersifat lupa. Orang pengopo lali. Bagaimana orang dongo lali. Orang zikir lali. Orang maca lali. Lupa terus, lagi piye lupa ki. Ngancengke kelambi kelakon, Pak. Ngancengke benik. Dungane nganggo kelambi lali. Padahal lama mana baca doa sama ngancengan baju? Terus bisa enggak ngancengkan baju sampai berdoa? Loh, kenapa enggak baca? Lali. Kan gitu. Lali ya kan? Lupa kan? Lupa. Makanya orang yang beruntung sifatnya apa? Wa dzakarasma rabbih. Tuh ingat itu sifatnya. Sifatnya wa dzakarasma rabbih. Sifatnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, siapa yang beruntung? Wah, saya belum kenal Mas Cik sing lali ya. Monggo nek saya sering lali. Oh iya ya, untung tenan iki ngono. Untung sebagian. Karena orang yang untung apa sifatnya? Mengingat Allah. Ingat, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benik nganceke benik kelingan. Nek macane kelingan juga alhamdulillah. Itu kan itu. Melepas benik, lepas kancing, ingat. Bacaannya ya ingat juga lah. Kamu mau ngelepas baju kan kita aurate, maka harus berlindung membaca apa? Baca bismillah kan? Baca bismillah kalau ngelepas baju, ngelepas pakaian baca bismillah. Baca bismillah gitu. Kalau pakai baca alhamdulillah. Ya kan itu. Makainya melepasnya bismillah, makainya alhamdulillah. Jangan kebalik loh. Makainya bismillah, melepasnya alhamdulillah, kebalik itu.
Ingat dari kan ngelepas dulu, ngelepasnya bismillah, makanya alhamdulillah ya gitu. Mangane kelingan, bismillah lali. Makan yang enak itu cobaan. Jajangan malah lupa, karena segera makan karena enaknya. Nah itu. Nah, mangane kurang enak, ingat ya kan itu. Bismillah. Berarti alhamdulillah yo nek sering ora enak jadi kelingan terus. Ya itu memang kita kadang-kadang gitu, ya diuji oleh kita harus sadar gitu. Ya diuji makan yang enak harus ingat, ya kan? Gitu. Jika sama orang tua kalau makan enak juga gitu. Ayo bismillah, itu jangan lupa mengingatkan anaknya gitu. Lupa ada gitu, baca bismillah kan gitu kan gitu. Baca bismillah belum lah gitu. Terus enak, larang, padu. Oh, orang itu bismillah di mendikan gitu tadi kan. Gitu. Gitu toh. Ya, lanjut ya. Yang kedua wadzakaros marobih, itu orang yang beruntung apa sifatnya? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengingat Allah yang paling penting apa jamaah? Salat. Fasollah. Nah, dia salat. Itu kunci sukses. Dengan mantazakka, dengan dzakar asma rabbih, dengan fasolah. Tapi ingat, jangan sampai sakit. Apa sakitnya? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tuh. Tapi ternyata kalian yang sebetulnya gampang loh. Hanya gampang sebetulnya itu hanya mantazakka, hanya mandakar asma rabbih fasolah. Tapi kok kenapa gagal? Tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Gara-gara tu'sirunal hayatad dunya, mengutamakan kehidupan dunia, kau mendahulukannya daripada akhirat. Kamu memilih kenikmatan dunia yang sebetulnya penuh kekurangan ini dan juga gampang hilang kau daripada kenikmatan akhirat. Kau begitu mementingkan dunia dan kenikmatannya, itu penyakitnya. Maka segera minum obat. Segera minum obat. Apa obatnya? Hah? Obatnya wal akhiratu khairu wa abqa, itu obatnya segera dibaca. Wal akhiratu khairu wa abqa, ini obatnya segera ditanamkan dalam hati. Akhirat, kenikmatan akhirat itu didahulukan karena apa? Sudah bagus dan juga kekal. Bayangkan, dunia udah nggak seberapa bagus dan tidak kekal. Nah ini juga Masya Allah indahnya Al-Quran. Ini segera diberi obat. Apa obatnya? Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, terakhir resep seperti ini. Kita jangan merasa berat. Apa mantuk sirun? Tuqaddimun. Ya kan? Aman abqa? Aduan. Ya kan? Apa beko? Aduan. Yang lebih daim, ya kan itu. Nah, resep demikian itu ya ikhwah, apa kata Allah Ta'ala?
Kita tidak boleh merasa berat, kita nggak boleh merasa dibebani beban yang berbeda, nggak boleh. Kenapa? Inna hadza lafi suhufil ula. Ini sama dengan apa yang ada pada kitab-kitab suci yang telah dulu. Sama, nggak ada beda. Juga begitu, kan gitu. Jangan merasa berat, jangan merasa berat, nah, gitu. Kok kayak gitu? Enggak gitu. Itu ya kayak gitu, itu sama dengan dulu. Maka kau jangan merasa berat. Terimalah. Karena adalah inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Rampung ya, alhamdulillah, cepat ya. Di besok surat apa? Hah? Oh gitu ya, fawaidnya juga ya. Ya, berarti besok masih fawaidnya dulu ya. Ya, bismillah, disiapkan fawaidnya itu Masya Allah 11 ya. 11 fawaid ya gitu. Itu ya, ini kita bahas sampai sini. Ada yang ditanyakan? Sekarang isaknya agak longgar sekarang pondok, agak longgar lah, karena sudah ada tatap muka, sehingga adanya 1 jam belajar pada maghrib. Tuh, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.